Saya katakan sekali lagi, itu hanyalah video editan. Itu hanyalah video editan. Kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia, ya, kalau saya tanggepin nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia. Lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan? Itu mengalir. Amal kejelekan ente mengalir itu sampai kilang kubur nanti. Laki itu tanding kalau sebanding. Polemik kian pelik, meluas kemana-mana, bahkan melibatkan banyak orang yang sesungguhnya jauh dari pokok persoalan. Diawali dari perseteruan Marcel Radival dengan Gus Samsudin, persoalan menjadi semakin rumit karena bertambah banyak orang yang menggunakan perseteruan itu sebagai panggung eksistensi. Apa jawaban Habib Jindan tentang video viral dirinya takut jarum suntik? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Polemik antara Habib Jindan dengan Dr. Richard Lee ternyata tak kalah panas dibanding perseteruan Marcel si pesulap merah dengan Gus Samsudin. Apalagi Habib Jindan yang takut jarum suntik justru dianggap komedi. Lantas, bagaimana reaksi sang Habib? Sebenarnya itu semuanya adalah ada proses editnya lah, editannya. Dan kami pun istilah kata kami sudah berbicara gitu kan, berbicara jangan ada kata-kata unsur video yang mempraktekkan atau adegan-adegan yang keras lah gitu kan. Udah kesepakatan. Namun saya juga udah berkata ini hanyalah semuanya trik. Pas di video saya bilang ini trik ya, hanyalah trik. Nah kenapa tidak diunggah? Begitu. Karena saya tidak mau membodohkan umat. Itu satu. Yang keduanya, bukan istilah kata unsur saya bawa nama-nama para habaib, bukan. Itu istilah kata orang yang nyebut saya beb. Itu saya praktek karena apa? Saya jujur. Jujur, saya tidak mau membodohkan umat. Saya pribadi memang istilah kata saya ingin menjaga seorang marwah guru. Ya kalau saya pribadi sih, habdu minallah, habdu minanas. Udah gitu aja kalau saya pribadi sih. Itu urusan saya sama Allah. Bagi kubu Habib Jindan, perselisihan antara para spiritualis yang dipicu oleh aksi bongkar-bongkaran yang dilakukan pesulap merah sudah terlalu kebablasan. Sebab, seperti diungkapkan Firdaus yang menjadi pengacara Habib Jindan, Marcel tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi para spiritualis. Di mana kakinya berpijak, dia ini bagaikan mayat gentayangan. Dia tidak mempunyai alas hak ya. Awalnya saya tahu Marcel ini nggak punya legalitas untuk berbicara masalah ilmu metafisika, ya kan, ilmu ontologi, ilmu filsafat, ya kan, atau untuk berbicara masalah kewenangannya sebagai orang-orang yang mengawasi dukun itu nggak ada sama sekali. Jadi tidak ada celah untuk Marcel Radival ini menjustifikasi semua secara general ya dukun itu. Jadi bahasa dia tentang dukun ini adalah penipu dan cabul gitu, bahwa dukun ini juga dukun santet itu tidak ada, dia tidak percaya dengan santet apa segala itu, nih sangat bertentangan dengan keilmuan yang ada di Indonesia.
Lantas, apa harapan pada kasus ini? Ya, harapan saya untuk Polres Metro Jakarta Selatan segera memanggil semua para saksi, saksi pelapor dan saksi terlapor juga harus dipanggil segera biar benar-benar terwujud ini agar tidak membias kemana-mana gitu. Sehingga orang-orang yang berilmu tetap berilmu, jangan sampai karena kebodohan seseorang jadi negara ini kacau. Negara ini kacau, karena apa? Negara itu ketika ada orang bodoh berbicara dan yang mendengarkan itu orang bodoh pula, maka negaranya akan menjadi bodoh. Jikalau engkau wafat nih, itu video nggak dihapus, itu mengalir. Amal kejelekan ente mengalir itu sampai kilang kubur nanti. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya katakan sekali lagi, itu hanyalah video editan. Itu hanyalah video editan. Di tengah konflik yang kian memanas, Marcel Radival mendapat banyak dukungan, termasuk dari Ustadz Muhammad Faizar. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Marcel barangkali tidak akan bisa lepas dari kejaran para praktisi spiritual yang trik sulapnya dibongkar. Tapi Marcel berusaha tidak terpancing untuk meladeni polemik yang seperti sengaja diciptakan. Entah untuk tujuan apa. Semua menjadi drama sehingga berusaha saling menjatuhkan. Makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Sekali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan, banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang masih. Saya nggak menghakimi, mungkin dia nggak nonton video saya. Setelah saya kan cuma menerima undangan terbuka. Saya nggak sumpah, saya nggak pernah tuh datengin orang. Woi lu nipu, woi lu nggak pernah. Mereka yang sini kalau nggak percaya buktiin, ya udah ayo. Saya selalu gitu loh. Coba lihat tuh, kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia, ya, kalau saya tanggepin nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia. Lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan. Saya nggak pernah menanggapi itu karena menurut saya yang apa ya, kayak laki itu tanding kalau sebanding. Kian memanas, perseteruan pesulap merah terus menjadi perbincangan. Semakin jauh dari kasus awal soal trik sulap yang dipakai untuk pengobatan. Sementara itu, meski aksi bongkar-bongkaran tidak pernah berhenti, Marcel justru sering membuat sang istri menangis. Apalagi jika sedang ingin membuat pembuktian, karena dianggap bisa mengancam nyawanya. Kalau istri tuh nangis-nangis pas saya di Blitar sana. Dia khawatir, katanya nanti kamu tuh kalau kayak gini pembuktian setiap kali saya pembuktian loh, bukan itu doang. Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya. Lah saya bilang ke istri saya, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Nggak ada yang nggak khawatir berlebihan gimana sih. Paling pas pembuktiannya aja. Di tengah perseteruan lengkap dengan tudingan ancaman santet hingga segala yang bersifat metafisika, dukungan juga mengalir untuk pesulap merah. Salah satunya dari Ustadz Muhammad Faizar yang dikenal sebagai Ustadz Ruqyah. Sebab aksi Marcel bisa meluruskan segala yang tidak baik. Saya mendukung beliau 100% untuk membongkar trik-trik sulap yang dianggapnya itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karena oknum-oknum itu mengatasnamakan Islam. Akhirnya orang-orang yang mungkin tidak suka sama Islam bisa menjadikan ini sebagai celah
menghina Islam lebih dalam. Wah, ini Islam agama yang suka ngajarkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu. Kalau saya menanggapi bukan ke orangnya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini dan yang dipraktekannya. Ya lebih baik legowo saja, jujur. Iya. Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawadu. Ya nggak mau dianggap spesial. Kan orang yang seperti itu kadang-kadang pengen dianggap spesial, punya kelebihan. Dan maaf, itu sama seperti sifat-sifatnya iblis. Saya lihat permainan-permainan Samsudin itu yang diituin ke pasien itu ya, lalu ada di kelapa segala macam, lalu keris ini saya lihat nih. Ya memang itu sebenarnya permainan sulap itu. Tapi apa yang membuat pengacara Habib Jindan menyomasi Dr. Richard Lee? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari kasus perseteruan Marcel si pesulap merah dengan Gus Samsudin, area kasus ini meluas. Salah satunya muncul konflik panas antara Dr. Richard Lee dengan Habib Jindan. Pangkalnya adalah pembuktian yang membuat Habib Jindan jadi tertawaan netizen karena memang takut jarum suntik. Kisah di balik video tersebut juga panjang, karena sudah ada perjanjian untuk tidak menayangkan video itu ke sosial media. Video tersebut itu dalam perjanjian kami dengan Dr. Richard Lee tidak boleh diunggah, karena itu kan lagi berbicara tentang pengetesan yang memang belum ada kesiapan kita untuk mengetes itu gitu. Dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut gitu. Dia tuh hanya takut pada jarum suntik. Dia nantangin, bukan nantangin orang se-Indonesia, dia hanya nantangin si pesulap merah, Marcel Radival gitu. Perjanjian untuk tidak menayangkan video pembuktian Habib Jindan rupanya dilanggar. Video tersebut bahkan menyebar cepat dengan berbagai komentar dan reaksi netizen. Firdaus pun menemukan fakta bahwa Dr. Richard Lee sengaja membuat video lucu-lucuan untuk mengelabui Jindan. Lalu sesampai di sana ada semacam jedah ya, break ya. Ada semacam waktu untuk break. Itu diisi oleh Dr. Richard Lee dan kami itu untuk lucu-lucuan lah gitu, untuk lucu-lucuan, untuk melakukan pengetesan. Namanya kekeluargaan kan dia dengan narasi-narasi Dr. Richard Lee yang santun ya kan. Itu ternyata lucu-lucuan itu settingan Dr. Richard Lee ya untuk mengelabui kami. Materi yang dikasih kepada kami untuk membahas masalah pesulap merah dengan laporan kami itu jadi ngabur kemana-mana. Nah, ternyata kok malah yang viral itu. Tidak ingin dianggap main-main, pengacara Habib Jindan langsung melayangkan somasi terbuka untuk Dr. Richard Lee. Setelah itu, mereka akan membawa persoalan ini ke polisi. Firdaus juga telah menyiapkan langkah-langkah hukum, dimulai dengan melaporkan Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya. Saya udah somasi tadi sore, somasi terbuka. Ya kita lihat aja hari ini. Kalau memang enggak ya kita mengkaji nanti sekira deliknya masuk kita laporkan ke polisi. Kita rencana lapor ke Polda. Ya undang-undang ITE. Mereka baca aja sih, mereka baca tapi mereka cuekin, nggak masalah. Karena kami kan sifatnya nanti akan menjadi pelapor ya yang dirugikan. Jadi ditanggapi atau tidak oleh mereka sama seperti kami melaporkan pesulap merah gitu. Mau ditanggapi, mau berdalil apapun mereka, mau berdalih apapun,
si pesulap merah, kami bodo amat gitu. Yang jelas prosesnya sudah masuk P1 sampai P2. Masih sangat panas perseteruan yang dimulai antara Marcel si pesulap merah dengan Gus Samsudin. Kini kasus terus meluas. Tapi mudah-mudahan semua segera berakhir sehingga publik tidak terus-terusan disuguhi konflik yang menyangkut soal-soal metafisika. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.